Buat yang mau daftar nih, kira-kira gimana supaya lolos dari proses seleksinya? Untuk bisa lolos ya, ini sebenarnya juga berapa persennya keyakinan ya dan hoki, mungkin kita mikirnya gitu. Tapi dari segi PD dan pembawaan diri juga present ketika di situ, karena yang dicari adalah duta komunikasi, duta pembangunan, duta anak-anak muda. Jadi belajar mengenali diri sendiri dulu sih sebelum masuk Abang None Jakarta Pusat. Oke, kita ini kelebihannya apa? Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Jakpus, berjumpa kembali di acara J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini kita kedatangan tamu, ada dua nih, yang cantik dan ganteng nih. Siapa lagi kalau bukan dari Abang None Jakarta Pusat. Langsung aja kita kenalan. Halo, dengan Bang Giga. Siapa? Bang Giga dan? Halo, saya Nona Dia. Ya, bersama kita sudah ada Bang Giga dan Nona Dia, Abang None Jakarta Pusat dari pemilihan yang tahun 2022 kemarin ya. Betul, Pak. Oke deh, kita bincang-bincang nih karena bentar lagi kan udah mau pendaftaran lagi ya pemilihan Abang None. Mungkin Sohib Jakpus, siapa tahu ada yang mau daftar tapi masih ragu-ragu. Nah, mungkin bisa dari perbincangan kita ini bisa jadi inspirasi, bisa jadi motivasi buat teman-teman di luar sana. Nah, mungkin tak kenal maka ta'aruf, katanya begitu. Nah, kita kenalan dulu nih satu-satu nih. Mungkin dari Bang Giga dulu. Bang Giga sekarang aktivitasnya apa, Bang? Oh, buat saya saat ini saya masih kuliah sih, Bang. Kebetulan masih nyusun skripsi aja buat sekarang. Kuliah di mana, Bang, kalau boleh tahu, Bang? Saya kuliah di Universitas Indonesia, di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusannya fisika, peminatan fisika medis, kelompok penelitian kedokteran nuklir. Wow, oke. Tuh saya dengerinnya aja udah pusing tuh. Gimana yang ngejalanin kuliahnya tuh. Anak pintar nih, saya Jakpus nih, tapi hebat lah. Udah UI, jurusannya juga, ya itulah tadi pokoknya ya. Kalau Nona Dia sendiri gimana? Kalau tadi Bang Giga itu baru mau menyelesaikan skripsinya ya di S1 Fisika Nuklir. Kalau saya malah lanjutannya, saya sekarang sudah lulus S1 dan lagi kesibukannya mempersiapkan diri untuk daftar S2 dan beasiswa lagi untuk studi kelanjutannya gitu, Bang. Emang lanjutin apa? Sebelumnya belajar apa, Non? Sebelumnya saya lulusan sastra Prancis di Universitas Gadjah Mada, jadi di Jogja. Très bien. Très bien. Oh, dari UGM ya? Dari UGM. Oke, sekarang mau lanjut lagi ininya lagi konsep apa? Jurusannya sastra. Jurusannya mengikuti biar tadi kata Bang Adam tak kenal maka ta'aruf ya, lenong juga nih Abang. Sebenarnya untuk bisa melanjutkan lagi sih, karena udah dari awal sastra Prancis, habis itu mau mengekselkan lagi untuk memperdalam lagi S2-nya sastra Prancis juga. Tapi kan sama-sama di jalur budaya ya, jadi tidak menutup kemungkinan. Maksudnya untuk belajar yang lain-lain, jadi bukan hanya soal budaya Prancis aja, intinya begitu sih. Nah, waktu pendaftaran dan proses tahun lalu itu posisi udah lulus atau masih ini? Ya, penasaran ya, Bang. Kok ada di tengah-tengah? Ya, jadi waktu pendaftaran kalau aku itu sudah lulus dan sudah setahun bekerja. Oh, gitu. Tapi secara usia masih masuk ke dalam usia syarat pendaftaran Abang None Jakarta. Berapa sih batas usianya? Batas usianya itu umur 18 tahun sampai 25 tahun di saat malam final gitu. Intinya belum menikah juga. Selain 25 tahun juga belum menikah, masih Abang None. Bang Adam tadinya mau daftar nih, cuma kayaknya nggak mau nih syarat ya. Dari usia udah terjegal nih. Jangan palsuin KTP ya, Bang. Oh gitu, jadi udah sempat kerja, terus sempat kerja. ikut proses di... Iya, di saat udah sempat kerja, terus jadinya abis itu saya sendiri fokus untuk nambah kursus
itu untuk persiapan untuk S2 ini karena mau menargetkan ke Perancis lagi, jadi ada persiapan lebih khusus. Oke, tapi kita ngapain ya untuk nambah pengalaman dan gak diem aja, jadi saya menentukan untuk daftar Abang None gitu, Abang None Jakarta Pusat yang ternyata bikin sibuk banget ya, tapi bisa lah Gitu ya, sibuk ya. tapi menyenangkan. Ya. Nah, Bang Giga sendiri gimana tuh? Kan tadi Nona dia cerita sibuk banget, sementara Bang Giga nih masih menjalani kuliah. Itu gimana? Terganggu nggak kuliahnya? Untuk saat ini enggak sih Bang, karena kan penelitian saya lumayan fleksibel, jadi nggak terlalu nyita waktu sebenarnya buat ngambil datanya tuh kayak nggak terlalu banyak, walaupun udah berjalan 3 bulan sampai 4 bulan, tapi kayak waktu yang menyita waktu kan ketika ngambil data di rumah sakit. Kalau misalnya sisanya kan fleksibel, bagaimana mengikuti jadwal saya aja. Jadi buat mengikuti kegiatan yang ada di Abang None masih lancar sih kalau buat saya buat sekarang. Gitu Bang. Boleh diceritain Bang dulu waktu daftar gimana prosesnya, saingannya banyak nggak Bang? Wah, kemarin tuh kurang lebih dari 200 ya pendaftarnya pas angkatan kita ya. Lumayan sih Bang. 200 orang daftar, oke. Terus Terus kan yang kepilih itu 15 pasang, 30 orang. Jadi kayak saya juga kalau boleh cerita nih di hari boleh, emang saya suruh cerita Bang. di audisi hari pertama itu sejujurnya saya kurang pede sih Bang. Karena kayak hari pertama kan ada FGD dan perkenalan singkat ya di Iya, depan forum dewan discussion. juri. Itu kayak saya nggak bisa nilai itu Bang. Kayak ini apakah saya lolos atau enggak gitu kan. Kayak masih random dan itu kita keluar tuh masih siang ya, jam 2 atau jam 3 siang tuh udah kelar audisinya, tapi pengumumannya tuh malam. Jadi kayak itu masih nggak kebayang sih bakal lolos atau enggaknya. Bahkan tadinya kan saya domisili di Tangerang sebenarnya. Tadi mau apa pulang aja kali ya, kayaknya nggak lolos nih, kayak besok nggak usah datang gitu kan. Tapi ternyata Untung nggak pulang ya. Untung nggak pulang. Kalau pulang bisa gue gantiin ntar. Iya makanya. Terus lanjut ke hari kedua. Hari kedua tuh ada 77 itu terdiri dari 44 none dan 33 abang. Loh kok nonenya lebih banyak? Iya, karena pendaftarnya emang none lebih banyak Bang, kebetulan di angkatan kita. Oh jadi pas seleksi itu belum berpasang-pasangan ya? Belum. Masih sendiri-sendiri ya? Iya. Oh iya kalau gitu bisa poligami dong. Oke, jadi masih 44 sama 33, terus Iya. disaring lagi. Saring lagi jadi 15 pasang. Nah itu hari kedua kan full interview satu-satu sama 7 dewan juri tuh Bang. Itu kebetulan bener-bener deg-degan sih ya, karena ada 7 dengan bidang yang berbeda-beda. Dan kita juga belajarnya juga, karena saya daftarnya di mepet-mepet di akhir, jadi kayak waktu belajar saya tuh cukup singkat sih Bang. Jadi Yang kayak dipelajarin apa tuh Bang? kebetulan setelah kita daftar tuh dapat buklet Oh, gitu. dapet Panduan, buku Panduan. Nah, di situ saya belajar itu, dan kebetulan karena di share juga bidang-bidang dari dewan jurinya, saya ngelihat ada satu bidang yang nggak ada di buku panduan kita waktu itu, yaitu ekonomi kreatif. Jadi saya untuk ekonomi kreatif memang saya nyari referensi sendiri akhirnya pada malam hari pertama itu. Dan kebetulan pas hari kedua emang yang ditanyakan itu apa yang saya baca di malam ya, makanya di hari kedua saya alhamdulillah lancar sih Bang. Itu kayaknya hokinya Abang setahun dihabisin di malam itu tuh Bang. Iya sih Bang. Iya. Kalau dari Nona dia ada tips nggak buat yang mau daftar nih, kira-kira gimana supaya lolos dari proses seleksinya? Oke, tips bagi yang mau daftar termasuk Bang untuk bisa lolos ya, ini sebenarnya juga berapa persennya keyakinan ya, dan hoki mungkin kita mikirnya gitu, tapi sama kayak tadi Bang Giga udah mungkin diceritain sedikit, kalau kita sendiri dapat panduan kok, dapat panduan mengenai itu diktat, namanya diktat mengenai materi mengenai budaya Betawi, juga apapun soal Abang None dan justru administrasi Kota Jakarta Pusat. Jadi itu udah cukup lengkap dari diktat itu gitu, semuanya ada. Nah kita memang dikasih waktu singkat untuk mempelajarinya. Nah bagaimana sih kita bisa memanage hal itu, kita bisa baca dan menerima informasi sebaik-baiknya. Jadi kan kelihatan ya kita udah serius di situ atau belum, tapi itu juga nggak cukup dari baca diktat. Kayak tadi Bang Giga bilang ada kan sekarang tuh bukan hanya pariwisata ya, tapi ada ekonomi kreatif. Nah
itu dari mana, itu kayak jebakannya di situ ya. Jadi kita harus cari sendiri gitu, pandai-pandailah kayak mencari relasi gitu ya, maksudnya dari informasi yang ada. Dan paling penting untuk praktiknya langsung adalah baca berita terkini, isu-isu yang sekarang gitu. Contoh lah kita kemarin itu soal sustainability. Nah, itu menjadi fokus dari program pemerintah yang tahun lalu gitu ya. Kebetulan lagi G20. Nah, itu semua kan ada di proses seleksi itu. Jadi Abang None ini, khususnya Abang None Jakarta Pusat ya, itu spesialnya adalah bukan hanya sebagai duta dari anak-anak muda, jadi wajah aja, tapi menjadi komunikator yang menjadi penyambung lidah yang yang diharapkan sebagai mitra pemerintah. Jadi memang sebenarnya kita harus belajar dan menyiapkan itu. Kalau dari Abang None yang atau teman-teman yang udah biasa baca berita gitu, atau mungkin nilai plus juga yang suka debat gitu, ya itu apalagi teman-teman yang kuliah ya pasti udah sering banget lah ngomongin hal seperti ini. Itu hanya lebih difokuskan aja sih di banyak baca ya, banyak baca juga dan mempersiapkan diktat. Dan yang paling penting tipsnya itu untuk benar-benar present sih. Present itu maksudnya mungkin secara energi dan confidence-nya kita bisa bilang nggak semuanya pede juga, pasti kita takut ya. Saya juga melihat segitu banyak peserta, yang wah cantik-cantik dan kayaknya udah ngeprint segala macam gitu. Kita belum, tapi kita nggak tahu gitu sebenarnya apa sih yang dicari gitu. Jadi dari pembawaan diri itu penting. Jadi semuanya emang beneran dilihat sih. Jadi emang kalau mau ceritain mungkin kita juga panjang banget bahasanya, walau gitu ya. Tapi ya dari materi, dari segi PD dan pembawaan diri juga present ketika di situ, karena yang dicari adalah duta komunikasi, duta pembangunan, duta anak-anak muda. Jadi coba deh kalau kita ngobrol gitu, enaknya seperti apa sih gitu. Dan belajar mengenali diri sendiri dulu sih sebelum masuk Abang None Jakarta Pusat. Kita ini kelebihannya apa gitu. Dan paling penting jujur. Itu sih. Itu semua nanti akumulasi itu akan tersaji ya ketika kita diwawancara, ketika kita melewati. Oke. Saya minta tips singkat tapi panjang banget nih Sohib Jakpus. Simpulkan sendiri ya udah banyak sih tapi bocoran ya. Jadi bagi Sohib Jakpus, pemirsa yang mau nyoba peruntungan ya mungkin ya intinya jangan kudet ya, harus update, banyak baca berita dan lain-lain tadi udah disampaikan. Nah, terus setelah itu terseleksilah 15 pasang finalis ya namanya ya. Setelah 15 itu tahapannya apa lagi, Non? Setelah mendapatkan 15 pasang finalis Abang None, tahapan berikutnya adalah langsung menuju proses ke karantina. Sorry, saya potong. 15 pasang kan berarti kan maksudnya ini adalah 15 abang, 15 None. Itu langsung dipasang-pasangkan Bang Giga sama Nona Dia atau siapa gitu? Atau gimana? Enggak? Iya, itu hari pertama pembekalan. Itu di hari pertama hari pertama karantina, udah masuk karantina ya. Itu memang dari panitia gitu. Mungkin udah menyocokkan duluan itu, Bang. Ini mungkin jangan terlalu spoiler kalau gimana ya. Oh gitu ya. Memang ada cara tertentu. Abang dan None ini cocok. Tapi biasanya memang namanya juga penampilan, jadi mungkin dari tinggi badan atau tapi dijodohkan gitu Abang None. Enggak, kirain Giga yang milih sendiri, aku maunya ini aja gitu, lebih bening nih kayaknya nih gitu. Enggak gitu ya. Enggak. Oke. Surprise nanti pokoknya. Oke. Terus kalau selama karantina gimana Bang Giga? Ada cerita menarik apa nih? Ya, spoiler tipis-tipis lah. Jadi ketahuan. Cerita menarik ya. Cerita banyak sih kita karantina. Jangan banyak-banyak, kita ada durasi di sini. Oke Bang, banyak soalnya memang Abang None begitu. Yang paling seru apa tuh? Ya, kita tuh banyak acara kan, maksudnya banyak agendanya selama karantina itu. Ada banyak belajar deh pokoknya. Cuman kalau yang paling seru sih belajar nandak sih Non ya. Iya nggak? Nggak tahu kalau saya sih nandak sih. Belajar nari. Oh, nari. Nari Betawi. Jadi kan kita untung gue dulu nggak daftar. Kaku gue kalau udah disuruh nari. Banyak yang kaku juga ya. Banyak kok. Gitu ya. Itu
Ntar Semuanya ada panggung ya? Perlu kita praktekin nggak nih? Aduh. Sayangnya tempatnya sempit ya. Pokoknya mesti cut dulu nanti. Ntar aja. Kita sebenarnya. Oke, lanjut. Iya. Nandak. Jadi kayak nanti kan malam final tuh pasti setiap finalis tuh bakal memberi persembahan sebagai satu angkatan tuh Bang. Nah itu saya yang paling berkesan di situ sih Bang. Karena lumayan ya. Ternyata belajar nari tuh nggak semudah yang dikira juga. Dan diatur oleh koreografer kayak kondang lagi ya. ternyata kayak biasanya kita nari paling nari TikTok atau apa yang ringan-ringan tapi ternyata untuk persembahan di suatu panggung tuh diajarin sama koreografer profesional tuh vibes-nya beda ternyata ya. Mau jadi seniman ya. Iya. All package lah. Iya. Itu sih Bang, dari saya. Kalau Nona dia gimana? Ada pengalaman apa yang seru selama karantina? Kalau dari aku sendiri yang paling seru itu mungkin dapetin hal yang aku sama sekali nggak expect aja dari awal ya. Mungkin dari awal nggak kegambar aja, oh mungkin ya udah mengenai pariwisata, apa sih daya tarik Jakarta. Tapi ternyata karantina itu emang lebih dari itu semua. Kita belajar soal branding diri itu secara serius gitu. Dan belajar soal etika ya, juga anger management segala macam gitu. Jadi ternyata yang menurut aku menarik itu ya itu mempelajari hal yang yang nggak didapat di tempat lain itu udah banyak hal baru yang dipelajari ya. Oke. Terus tahapan berikutnya adalah malam final. Iya, Setelah karantina ya, malam final yang di lapangan Banteng kan waktu itu. Iya betul. Iya, kita ikut liputan ya sampai tengah malam tuh. Iya. Itu sebelum malam final ada road to final juga tuh Bang. Road final tuh yang keliling-keliling itu ya. Yang di Sarinah. Oke, yang hujan-hujanan. Iya betul. Iya, Itu ada gue juga tuh. drama-drama ya. Road to final baru ke malam final. Oke. Mungkin kalau yang penasaran bisa ada ya di YouTube Kota Jakarta Pusat ya. Bisa dilihat tuh waktu itu live nggak sih? Nggak. Oh, di versi di ininya di Sparecraft kalau nggak salah live, tapi beritanya dan liputannya dan kita bikin reels juga ya, bisa dilihat tuh keseruan malam final. Keren malam finalnya. Nah mungkin Sohib Jakpus biar tambah semangat bisa tuh. Oke, terus setelah malam final itu kan terpilih tuh ya siapa juara 1, 2 dan seterusnya. Nah selama setahun ini setelah dari malam final itu ngapain aja nih Abang None nih? Siapa duluan? Oke. Silakan dari Nona dia. Nah, banyak banget, ini perlu di-highlight juga ya Bang Adam. Jadi banyak banget yang setelah udah malam final, masyarakat pada umumnya ngira kalau udah selesai gitu proses Abang None. Oh ya udah cuma ajang untuk mencari siapa yang menang. Nah, sebenar-benarnya 30 orang atau 15 pasang finalis Abang None itu adalah yang akan mengabdi selama 1 tahun masa jabatan di wilayahnya masing-masing. Gitu. Jadi masih ada terus gitu. Jangan takut gitu kalau kalah ya udah terpuruk gitu. Enggak, tapi kita benar-benar punya kegiatan. Jadi untuk 30 orang beruntung ini ya gitu. Jadi kalau dari Jakarta Pusat sendiri, wah ini macam-macam banget ya yang pengalaman yang didapat dan ngapain aja itu singkatnya sih kita dapat penugasan ya Bang. Jadi ada giliran penugasan. Nah penugasan itu banyak sekali gitu. Bisa menjadi host, MC dan selama ini kita diajarin juga ya caranya gitu. Menjadi host, MC di berbagai acara pemerintah bahkan eksternal pemerintah juga ya. Kemudian juga jadi mendampingi pemerintah, kayak para pejabat dan pemerintah itu juga macam-macam. Misalnya ada acara-acara protokol, acara seremonial atau acara-acara award juga begitu. Kami mendampingi, bisa rame-rame, bisa ketemu sama wilayah lain juga ya, gitu. Jadi ada selain itu jadinya juga menjadi apa ya bahasanya juga pendamping itu juga nanti bisa ngobrol-ngobrol, bisa menemani dalam arti menjadi apa ya penyambung antar wilayah atau para tokoh gitu ya. Jadi kita bisa ngobrol, bisa ngasih tahu, nanya-nanya juga. Misalnya saya sendiri kemarin dapat
tugas menjadi salah satu LO, itu juga bisa jadi LO. Jadi semua ya, project officer, bisa jadi MC, bisa jadi pendamping pemerintah juga gitu. Itu saya dapat di International Publishers Congress. Tahun 2022 kemarin ya. Itu jadi LO dan itu kami itu jadi LO khusus untuk VIP guest atau keynote speaker dari luar dari negara lain gitu. Dan Ida itu adalah seorang publisher atau ya biasanya dari publisher buku di sana gitu yang besar-besar. Nah itu memang dipilih dipilih SDM-nya dari Apnon. Nah, jadi mungkin ada kriteria tertentu yang dipilih. Oh, kenapa sih Apnon gitu? Soalnya kita bisa bahasa asing juga ya. Jadi untuk membantu mereka selama di sini juga. Intinya kalau dari aku sih itu ya jadinya. Nah, Nadia berarti mendampingi guest dari negara-negara Frankofoni dong? Oh, itu ada juga ya guest dari negara Frankofoni gitu. Dominannya bahasa Inggris ya, yang umum ya. Dari gubernur ya. Iya. Kalau ada yang satu yang kelewat nih. Ada yang kurang sebenarnya, harusnya dapat penugasan sebagai host J Podcast nih ya. Ya. Bisa. Bisa. Benar. Nanti kita bahas belakangan deh itu deh. Dari Bang Giga dapat penugasan apa aja Bang selama setahun ke belakang ini? Penugasan banyak ya, di pusat tuh penugasannya lumayan banyak dan variatif sih. Kalau misalnya buat saya pribadi, itu paling sering mendampingi pejabat sih Bang. Biasanya saya pernah di Festival Kebun Bang Jaim misalnya. Terus ada juga Kenduri Kemayoran. Dan yang terbaru sih ada Festival Ramadan. Itu saya yang paling banyak mendampingi pejabat sih Bang. Tapi selain itu juga ada juga penugasan-penugasan tuh kayak MC atau jadi talent video kayak di Kota Jakarta Pusat atau misalnya di Parekraf Jakpus. Itu konten-kontennya biasanya juga dari Apnon juga. Terus juga biasanya kita juga bisa jadi model-model brand gitu ya biasanya. Ya, nah itu tambahan ya. Tambahan misalnya di luar Apnon gitu, di luar dinas resmi. Tapi itu. tetap penugasan dalam kapasitas sebagai abang dan none gitu. Enggak sih, itu lebih kayak karena relasi antar Apnonnya gitu. Yang kita dapat tuh banyak sih kayak job-job gitu juga banyak dari. Jadi membuka jaringan baru ya. Iya. Kalau dan ini sih Bang, kebetulan tuh di Apnon selain penugasan, selain job juga kita tuh ada kegiatan-kegiatan rutin di bawah komunitas-komunitas. Jadi di Apnon tuh punya beberapa komunitas, ada olahraga, ada seni, ada juga yang terbaru tuh Content Creator Club. Jadi di Apnon tuh kalau misalnya Abang tahu Non Vina, tahu nggak? Non Vina itu beliau tuh content creator terkenal di TikTok. Iya. Itu None juga? None DKI tahun berapa ya? Pokoknya dia None berhijab pertama yang jadi None DKI. Dengan beliau tuh mulai tahun ini dibuka komunitas Content Creator Club tadi Bang. Jadi selain ada Content Creator Club, ada juga teater Apnon, ada juga kegiatan olahraga seperti softball ya biasanya yang paling sering ya. Iya. Gitu. Dan ya mungkin banyaknya kegiatan-kegiatan di luar pendampingan tersebut ya, atau yang serius-serius gitu banyak banget dapat jadi talent bener. Dan tadi teater Apnon udah berdiri lama, jadi harus jadi Apnon dulu untuk bisa masuk ke teaternya yang luar biasa bagus ya, dari Pop Maudi. Iya. Atau ini kalau apalagi ya sambil kita inget. Kalau di pusat itu yang paling sering apa? Tenis. Ya. Jadi kalau misalnya sportif banget. ya kalau misalnya dilihat di Instagramnya Apnon Pusat itu sering banget kita tuh latihan tenis hampir setiap minggu ya. Setiap minggu ada lapangannya. Karena ada lapangannya di kantor wali kota ini Bang. Iya, seru banget. Oke, terus ke depan rencananya apa nih setelah akan purna tugas ya sebagai Apnon? Ada rencana apa Bang Giga? Kalau saya sih kebetulan mungkin kan nanti ini rencana pribadi kan ya Bang ya? Rencana pribadi. Kalau saya kebetulan nanti kan kita kelar tuh finalnya 2023 berarti ya. Itu kebetulan saya juga
baru kelar sidang, insya Allah kalau misalnya Pas ya. cocok timeline-nya, kelar sidang, insya Allah ini mau lanjut ke profesi sih Bang. Jadi kan saya kan tadi di fisika medis. Fisika medis itu untuk kerja di rumah sakit butuh surat izin praktek dulu gitu. Jadi kayak kita harus ngambil profesi lagi. Tapi kebetulan karena itu masih jarang ya. Kalau misalnya emang nggak lancar jalan ke situ, mungkin cari kerja di bidang lain. Atau di fisika medis juga bisa, misal di bidang vendor atau di bagian-bagian birokrat kayak misalnya di BRIN atau di Bapeten kayak gitu sih Bang. Jadi ikatan Abang None lah. Ya itu kalau itu pasti dong. Itu udah pasti. Iya dong. Udah bertali ya. Kalau Nona Nadia sendiri gimana? Kalau aku sendiri ya bisa dilihat ya beda banget bidang dan jurusannya, jadi kayak pembicaranya bisa beda. Kalau aku seperti tadi aku bilang tadi sedang proses untuk menuju studi master ya. Jadi ya semoga bisa lanjut studi master ya dengan semua latar belakang dan pengalaman aku bawa ya dari Abnon, dan ya begitu sih harapannya bisa menjadi freelance research, bisa menjadi researcher gitu di bidang sastra dan budaya. Oke, menarik sekali. Terakhir mungkin ada pesan-pesan buat Sohib Jakpus, pemirsa dimanapun yang mau coba jadi Abnon, sedikit dong ada yang bisa disampaikan. Ayo Bang Giga. Ayo ya, oke. Buat Sohib Jakpus dimanapun kalian berada, dengan latar belakang kalian yang bagaimana ataupun dengan hobi atau minat kalian yang berbagai macam, kalau misalnya emang kalian punya satu tujuan untuk Jakarta Pusat, ingin memajukan Jakarta Pusat menjadi Abang None, merupakan salah satu cara. Jadi kita di sini sebagai Abang None Jakarta Pusat tahun 2022 sangat menyambut baik kedatangan kalian. Untuk itu kita sangat merekomendasikan untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan kami untuk mendaftar di pemilihan Abang None Jakarta Pusat tahun 2023. Iya. Oke. Kalau dari aku tambahan aja sih, Jakarta Pusat kan pusatnya Jakarta ya. Ya, dan tagline kita ya, Spotlight is always in the center. Jangan takut untuk mendaftarkan diri ke Abang None Jakarta Pusat, karena itu juga jadi salah satu motivasi aku untuk daftar ke sini. Jakarta Pusat punya banyak banget hal menarik, banyak banget tempat dan juga ya atraksi menarik yang bisa kita kembangkan bersama, dan juga bisa mengembangkan diri Abang None sekalian masing-masing jika Abang None bergabung bersama kita gitu. Jadi ayo daftarkan diri kalian untuk menjadi Abang None Jakarta Pusat selanjutnya. Because spotlight is always in the center. Ya. Masuk ya. Sampai tanggal berapa sih? Tanggal Sampai 26 Mei. Lumayan 26 Mei panjang. ya. Masih ada waktu nih buat Sohib Jakpus lengkapin persyaratannya. Segera deh daftar Abang None, siapa tahu beruntung ya bisa melanjutkan perjuangan dari Bang Giga, Non Nadia dan teman-temannya yang lain di 2022. Oke, sampai di sini dulu Sohib Jakpus perbincangan kita hari ini di J Podcast edisi Abang None. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bisa mendapatkan informasi buat siapapun yang mungkin mau mendaftar atau mau merekomendasikan teman dan keluarganya di Abang None, pemilihan Abang None Jakarta Pusat tahun 2023. Ya, Sohib Jakpus pantengin terus akun medsos Kota Jakarta Pusat untuk mendapatkan update-update terkait Jakarta Pusat, dan jangan lupa nonton episode J Podcast selanjutnya. Terima kasih Bang Giga. Terima kasih. Merci beaucoup. Merci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.